Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, bulan Ramadan kali ini membawa arti tersendiri bagi lembaga pendidikan tertua di Nusantara, yakni pendidikan pesantren dan madrasah Diniyah Takmiliyah. Di hari kedua bulan puasa hari ini, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tepat berusia 9 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana kiprah FKDT dalam melahirkan santri dalam berkhidmat untuk negeri, kita akan berdiskusi bersama Ketua Umumnya Bapak Haji Lukman Hakim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yoga, Mbak Leni. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik Pak. Pak Lukman, jika kita berbicara terkait pesantren dan madrasah, terutama madrasah diniyah adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Namun kenapa atau mengapa FKDT ini baru merayakan hari jadinya atau hari ulang tahunnya yang ke-9, Pak? Terima kasih Mas Yoga, Mbak Leni, bahwa perlu saya sampaikan memang Madrasah Diniyah Takmiliyah itu adalah lembaga tertua di Indonesia, lembaga asli khas Indonesia, warisan para kiai, para ulama. Pertanyaan kenapa FKDT baru 9 tahun berusia? Jadi sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa sebelum FKDT memang sudah ada organisasi-organisasi terutama di daerah. Yang banyak ini atas inisiatif dari Direktur PD Pontren ketika itu Pak Haji Aceh Saifuddin, diinisiasi, dipertemukan semua komponen dari organisasi-organisasi Madrasah Diniyah itu agar ada sebuah organisasi yang bersifat nasional. Pak Haji Lukman, Bapak masih bisa mendengar suara kami? Di Cisarua dan di berbagai tempat, maka muncul kesepakatan pada 14 April 2012 disepakati ada organisasi yang bernama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Itu asbabul wurud atau sebab-sebab kenapa FKDT baru lahir belakangan. Dan jadi sebelumnya sudah ada, tapi organisasinya sendiri-sendiri di daerah-daerah itu ada yang bersifat macam-macam itu dan disatukan atas inisiasi dari senior Pak Kiai Aceh Saifuddin, maka berdirilah FKDT. Itu riwayat singkatnya Mas Yoga dan Mbak Leni. Ya Pak Haji Lukman, lalu bagaimana konsistensi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT mengawal madrasah Diniyah Takmiliyah agar tidak disusupi paham radikal? Organisasi kita FKDT ini alhamdulillah strukturnya sampai ke tingkat desa. Jadi kita ada DPP, ada DPW tingkat provinsi, ada DPC tingkat kabupaten kota, ada DPAC tingkat kecamatan, juga ada ranting dan ada langsung kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berjumlah 84.000 lebih. Jadi kontrol kita adalah kita selalu berkomunikasi langsung dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Organisasi FKDT yang ada di kecamatan itu punya tugas yang berat dalam rangka mengawal agar Madrasah Diniyah Takmiliyah di bawah naungan FKDT itu tidak boleh tersusupi oleh paham-paham radikal, paham-paham intoleran yang akan menggerogoti kesatuan bangsa dan negara. Itu jadi kontrol kita seperti itu. Kita secara kontinu melakukan proses komunikasi, koordinasi di bawah agar Madrasah Diniyah Takmiliyah ini tersebut tidak disusupi oleh paham-paham yang menyesatkan, yang akan mengganggu harmonisasi hubungan dalam berbangsa dan bernegara. Itu Mbak Leni. Baik. Pak Lukman, bagaimana melihat sejauh ini peran dari pesantren dan juga madrasah dalam membentuk karakter penerus bangsa ini, Pak, saat ini? Nah, misi kita FKDT memang bahwa FKDT itu akan memberikan perhatian lebih kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah
khususnya dalam memberikan pemahaman ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat, Islam toleran, bahwa kita menyadari betul bahwa kita ini hidup di negara Indonesia, maka sudah barang pasti kita punya kewajiban untuk menjaga harmonisasi, menjaga kedaulatan bangsa kita ini dari rongrongan siapapun. Jadi FKDT punya kewajiban untuk secara kontinu melakukan proses komunikasi, koordinasi, terutama bagi para ustadz madrasah diniyah ta'miliyah, karena 99% ustadz madrasah diniyah ta'miliyah ini alumni pondok pesantren. Kita tahu bahwa pondok pesantren dan di dalamnya ada madrasah diniyah ta'miliyah punya andil yang sangat besar dalam memperjuangkan bangsa ini. Bangsa ini merdeka salah satunya adalah karena peran dari para kiai, para ulama, para ustadz yang ada di pondok pesantren dan madrasah diniyah ta'miliyah. Sejarah itu tidak boleh dilupakan, dan itu yang harus kita terapkan kepada anak didik, pada para santri, bahwa mencintai agama wajib, mencintai negara juga wajib. Begitu Mas Yoga. Baik, Pak Haji Lukman, lalu seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh FKDT sendiri dalam mengawal akhlak santri madrasah agar berkhidmat pada bangsa dan negara, Pak? Ya, kita tahu bahwa arus informasi yang sekarang berkembang melalui maraknya media sosial dan lain-lain, bahwa informasi yang sesat, yang tidak sejalan dengan kedaulatan bangsa kita itu ada dan seliweran, dan itu sangat mungkin selalu dibaca, diketahui oleh anak didik, para santri. Maka tugas dari para ustadz madrasah diniyah ta'miliyah di bawah naungan FKDT agar yang pertama adalah uswatun hasanah. Para ustadz diharuskan memberikan suri toladan kepada para santrinya dalam mencintai negaranya. Ini penting karena bagaimanapun anak-anak milenial itu sangat terpengaruh dengan proses-proses yang namanya suri toladan itu. Kalau ustadznya sudah memberikan contoh yang baik bagaimana mencintai negaranya, saya yakin nanti anak didiknya juga akan mengikuti. Di samping pemahaman ajaran yang saya sampaikan tadi, Islam rahmatil alamin, melalui materi dan kurikulum yang telah disiapkan oleh FKDT itu menjadi salah satu tolak ukur bagi keberlangsungan pemahaman akhlak santri di madrasah diniyah ta'miliyah. Perlu saya sampaikan bahwa madrasah diniyah ta'miliyah di bawah naungan FKDT ini ada 6 panduan utama atau pelajaran atau kurikulum yang telah diterapkan. Yang paling utama yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, juga sejarah Islam dan bahasa Arab. Di samping ada muatan-muatan lokal yang bebas dari masing-masing madrasah diniyah ta'miliyah seperti nahwu, sorok, juga ada juga ke-NU-an, juga ada ke-Muhammadiyahan bagi madrasah diniyah ta'miliyah yang memang afiliasi ideologinya kepada NU maupun Muhammadiyah. Jadi kontrol itu yang menjadi ikhtiar kita dalam menggapai, mencita-citakan agar seluruh santri yang ada di madrasah diniyah ta'miliyah di bawah naungan FKDT ini harus konsisten berkhidmat untuk bangsa dan negara. Baik. Akhlak anak-anak santri madrasah diniyah ta'miliyah itu harus mencerminkan akhlakul karimah, akhlak yang toleran, akhlak sebagai implementasi dari Islam rahmatan lil alamin. Pak Lukman, untuk mewujudkan misi kemudian program-program yang dimiliki oleh FKDT sendiri tentu banyak komponen-komponen yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sarana dan prasarana. Nah, Bapak sendiri melihat bagaimana sejauh ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah diniyah, Pak? Madrasah diniyah ta'miliyah itu ada dan untuk masyarakat. Artinya bahwa madrasah diniyah ta'miliyah dibentuk, didirikan oleh masyarakat, oleh komponen masyarakat di suatu daerah.
tentu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah memang sebarannya paling banyak di pedesaan. Kita tahu bahwa kekuatan ekonomi di masyarakat pedesaan pun sangat terbatas. Untuk itu kalau bicara tentang sarpras, sarana prasarana, jujur bahwa sarpras Madrasah Diniyah Takmiliyah memang jauh ketinggalan daripada sekolah-sekolah umum. Tidak sedikit Madrasah Diniyah Takmiliyah yang masih beralaskan tanah, yang tidak punya mebeler, artinya mereka belajar lesehan, di tikar, atau di karpet, itu kondisinya yang ada. Walaupun juga sudah mulai banyak sarpras, bantuan dari PD Pontren, Kementerian Agama yang sudah mulai bagus, juga perhatian pemerintah daerah juga sudah mulai bagus, sehingga sarprasnya sudah mulai baik. Memang harapan kita terkait dengan kenyamanan santri, kenyamanan Ustadz Madrasah Diniyah Takmiliyah, kita berharap bahwa sarpras Madrasah Diniyah Takmiliyah minimal harus sama. Kalau di tingkat awaliyah berarti sama dengan SD. Nah, ini yang akan terus kita perjuangkan agar kenyamanan itu bisa tercapai. Karena saat sekarang apalagi kalau hujan, bocor, kalau hujan banjir dan lain-lain. Dan ini kasus kemarin banjir, gempa itu banyak sekali korban Madrasah Diniyah yang runtuh, hanyut dan lain-lain seperti di Kalimantan Selatan, juga ada di Sulawesi Barat, ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya yang baru-baru lalu, beberapa hari yang lalu ada gempa di Malang, di Lumajang juga tidak sedikit yang menimpa Madrasah Diniyah Takmiliyah. Untuk itulah selaku Ketua Umum saya berharap partisipasi atau apresiasi perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan sarana prasarana Madrasah Diniyah Takmiliyah agar layak dan pantas untuk dipakai untuk sebuah proses pengajaran. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Pak Haji Lukman Hakim, Ketua Umum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah telah bergabung bersama kami di Klinik Lagi. Mas Yoga bisa? Baik. Ya terkait waktu kami sudah terbatas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih telah bergabung sama kami Pak.